Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan Teorema Pitagoras. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras. Oke, langsung saja kita menuju materinya ya. A few moments later. Sebelum itu coba kita simak terlebih dahulu ya biografi atau sejarah mengenai Pitagoras ini ya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya Pitagoras itu lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Helonia. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Paling sangat dikenal ya teorema Pitagoras itu sendiri. Nah, dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa ia banyak melakukan perjalanan, diantaranya ke Mesir. Nah, perjalanan Pitagoras ke Mesir merupakan salah satu bentuk usahanya untuk berguru menimba ilmu pada imam-imam di Mesir. Konon karena kecerdasannya yang luar biasa, para imam yang dikunjungi merasa tidak sanggup untuk menerima Pitagoras sebagai murid. Namun pada akhirnya ia diterima sebagai murid oleh para imam di TB. Di sini ia belajar berbagai macam misteri. Setelah itu Pitagoras juga berguru pada imam-imam Kaldei untuk belajar astronomi, pada para imam Ponesia untuk belajar logistik dan geometrik, pada para magi untuk belajar ritus-ritus mistik, dan dalam perjumpaannya dengan Zarathustra ia belajar teori perlawanan. Nah, ternyata Pitagoras ini banyak berilmu pada imam-imam ya di Mesir ya. Nah, selepas berkelana untuk mencari ilmu, Pitagoras kembali ke Samos dan meneruskan pencarian filsafatnya serta menjadi guru untuk anak Polikartes, penguasa tiran di Samos. Kira-kira pada tahun 530, karena tidak setuju dengan pemerintahan Tiranos Polikartes, ia berpindah ke kota Kroton di Italia Selatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengantar materinya untuk masuk ke teorema Pitagoras, coba diperhatikan ya nak. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Nah, sisi AC ini merupakan hipotenusa atau sisi miring ya, sisi yang paling terpanjang di antara dua sisi yang lainnya. Kemudian AB dan BC merupakan sisi siku-siku dari segitiga siku-siku ABC ini. Nah, kemudian titik B ini merupakan sudut siku-sikunya. Nah, sisi miring ini selalu terletak di depan sudut siku-siku ya. Oke. Nah, lalu coba kita identifikasi bagian dari segitiga siku-siku yang ada. Nah, di sini kita lihat coba untuk segitiga yang pertama, tentunya bahwasanya ini kan sudut siku-sikunya nih. Sudut siku-sikunya berarti di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring. Nah, berarti sisi miringnya itu adalah ini. Kemudian dua sisi yang melapis sudut siku-siku dinamakan sisi siku-siku ya. Berarti ini sisi siku-siku yang pertama, ini sisi siku-siku yang kedua. Nah, lalu segitiga yang kedua kita lihat sudut siku-sikunya, berarti di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring. Nah, berarti ini sisi miringnya. Nah, berarti dua sisi yang mengapit sudut siku-siku merupakan sisi siku-siku ya. Berarti ini sisi yang pertama, sisi yang kedua. Kemudian kita lihat segitiga yang ketiga ya. Di sini terdapat sudut siku-sikunya, berarti di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring, berarti ini sisi miringnya, dan sisi-sisi yang mengapit sudut siku-siku merupakan sisi siku-sikunya, berarti ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua. Nah, kita lihat segitiga yang terakhir, segitiga yang keempat, ini sudut siku-sikunya, berarti di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring, berarti ini sisi miringnya, dan dua sisi yang mengapit sudut siku-siku itu merupakan sisi siku-sikunya. Berarti ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua. Oke, cukup mudah ya nak. Nah, setelah ini coba kita membuktikan teorema Pitagoras itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini ya. Oke, kita lanjut di sesi yang kedua, yaitu bagaimana
kita membuktikan teorema Pitagoras itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembuktian yang pertama ya nak. Nah, kita masuk ke pembuktian pertama. Yang pertama kita memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan sisinya itu A, B, C. Nah, lalu luas persegi yang merah ini atau luas persegi yang pertama dengan sisinya A, otomatis A dikali A yaitu A kuadrat ya. Kemudian luas persegi yang kedua yaitu yang biru dengan sisinya B, otomatis karena persegi berarti dengan sisinya B yaitu B kali B berarti B kuadrat ya. Nah, kita lihat bahwa semua kotak-kotak yang berada di A dan B itu mengisi seluruh bagian yang ada di C. Nah, kita lihat ya. Nah, maka secara otomatis dari kegiatan ini bahwasanya luas persegi yang kanan atau yang C itu ya merupakan jumlah dari luas persegi yang merah atau luas persegi yang pertama dengan persegi yang biru atau luas persegi yang kedua. Otomatis luas persegi yang kanan atau luas persegi yang ketiga ini itu merupakan penjumlahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Padahal persegi kanan ini adalah suatu persegi yang memiliki panjang CC, sehingga luas persegi yang ketiga ini itu sama aja dengan C kuadrat ya. Sehingga karena luas persegi yang ketiga itu merupakan jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat dan luas persegi yang ketiga itu sendiri merupakan C kuadrat, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, cukup mudah ya nah. Ini pembuktian yang pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya untuk segitiga siku-siku itu berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke, ini pembuktian pertama. Kita lanjut ke pembuktian yang kedua ya. Pembuktian yang kedua, coba diperhatikan gambar berikut ya nak. Nah, perhatikan gambar di samping. Keempat segitiga siku-siku di samping memiliki ukuran sisi yang sama, yaitu A, B, dan C. Nah, perhatikan yang menyala-nyala hijaunya itu ya, ada 4 segitiga siku-siku dengan sisinya itu A, B, dan C. Nah, dapatkah kalian menghitung luas persegi yang abu-abu nih nah? Luas persegi yang abu-abu nih, yang sisinya itu adalah C. Nah, luas persegi abu-abu di samping adalah luas persegi yang abu-abu nih, karena sisinya C itu otomatis C kuadrat ya. Nah, coba diperhatikan baik-baik ilustrasinya nak. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Nah, sekarang apakah luas persegi abu-abu tadi sama dengan luas daerah abu-abu yang sekarang? Tentunya sama ya. Nah, padahal luas daerah abu-abu sekarang adalah yang abu-abu itu, yang sekarang itu ada 2 persegi abu-abu, yaitu dengan sisinya A, yang satu, yang kedua dengan sisinya B. Otomatis luas abu-abu itu merupakan penjumlahan dari luas persegi A ditambah dengan luas persegi B atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya luas persegi abu-abu yang sebelumnya yang C kuadrat itu sama dengan luas persegi abu-abu yang baru ini ya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga sama kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya atau sisi sikunya, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, next kita ke pembuktian yang terakhir ya nak. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Kemudian yang ketiga. Nah, sama di sini perhatikan gambar di samping. Persegi besar, persegi yang besar itu tersusun atas 4 segitiga siku-siku ya. Dengan masing-masing sisinya itu A, B, dan C ya. Dan satu persegi kecil yang tengah-tengah. Nah, berapa luas daerah yang berwarna kuning di samping? Berarti yang persegi besar ya. Luas persegi besar otomatis karena sisinya itu C, berarti C kuadrat.
Coba perhatikan ilustrasinya pelan-pelan. Nah, oke, sekali lagi ya, perhatikan ilustrasinya pelan-pelan. Kita lihat di sini. Nah, sekarang berapakah luas daerah yang berwarna kuning nih, nah? Yang terbaru ini. Nah, karena kita lihat di sini terdapat dua buah persegi ya. Persegi yang ukuran kecil dan persegi yang ukuran sedang. Yang ukuran kecil itu dengan sisinya A, dan yang sedang itu dengan sisi B. Otomatis kalau kita ingin mencari luas daerah yang berwarna kuning, itu merupakan penjumlahan dari luas persegi yang dengan sisi A ditambah dengan luas persegi yang sisi B, atau luas persegi kanan ditambah dengan luas persegi kiri ya, untuk mendapatkan luas daerah yang berwarna kuning ini. Nah, sehingga dapat diperoleh luas yang daerah warna kuning ini itu A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga dapat disimpulkan juga bahwasanya luas persegi besar yang sebelumnya itu sama dengan luas daerah berwarna kuning yang sekarang. Nah, itu kenapa luas persegi yang sebelumnya itu C kuadrat itu otomatis sama dengan penjumlahan dari luas daerah persegi yang kecil ini ditambah dengan luas persegi yang ukuran sedang, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya atau dua sisinya yang lainnya ya. Oke, sebagai latihan untuk mencari sisi yang belum diketahui, kita bisa langsung mengaplikasikan rumus atau teorema Pythagoras tadi, yang bunyinya itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya. Nah, di sini sebelumnya kita sudah menentukan, anggaplah ini soal yang pertama ya. Soal yang pertama kita sudah menentukan bagaimana menentukan sisi miring. Sisi miring itu merupakan sisi yang paling panjang, atau sisi miring itu terletak di depan sudut siku-siku. Nah, otomatis ini kan sudut siku-siku nih, sisi miringnya berarti ini ya. Nah, berarti kuadrat sisi miring. Nah, berarti sisi miringnya kita kuadratkan, 5 kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Ini karena kita belum tahu sisi yang satunya lagi, kita anggap X ya. Nah, berarti 3 kuadrat ditambah X kuadrat ya, karena kita belum tahu sisi yang satunya lagi. Nah, ini kita hasilkan terlebih dahulu, yaitu 25 sama dengan 9 ditambah X kuadrat. Nah, kita pindah ruas ya, sebelah kiri, berarti X kuadrat itu sama dengan 25. Nah, karena awalnya positif 9, maka ketika pindah ruas menjadi negatif 9, sehingga X kuadrat sama dengan 25 dikurang 9 itu adalah 16. Nah, berarti X sama dengan akar dari 16, sehingga akar dari 16 itu sendiri adalah 4. Berarti sisi yang satunya lagi yang belum diketahui itu adalah 4 cm. Nah, kita coba jawab latihan yang kedua ya nak. Oke, kita lihat di sini bahwa 13 merupakan sisi miring karena terletak di depan sudut siku-siku nih nak. Oke, nah, berarti tinggal kita mendapatkan sisi yang satunya lagi nih, sama seperti tadi. Berarti karena bunyi teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti sisi miringnya kita kuadratkan dulu nih. Nah, berarti 13 kuadrat sama dengan sisi yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan, berarti 12 kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, 13 kuadrat itu sendiri adalah 169 sama dengan 12 kuadrat itu sendiri adalah 144 ditambah X kuadrat. Nah, ini sama seperti sebelumnya, berarti ini harus pindah ruas ya. Awal positif maka akan menjadi negatif ya. Berarti X kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. Nah, X kuadrat sama dengan 169 dikurang 144 itu adalah 25. Sehingga X sama dengan, nah kuadratnya kita hilangkan menjadi akar ya. Akar 25. Berarti akar 25 itu adalah 5. Nah, sehingga panjang sisi yang belum diketahui adalah 5 cm. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke yang nomor 3 ini ya. Next nomor 3 ini kita lihat di sini bahwa di sini yang dicari berarti adalah sisi miringnya yang belum diketahui nih. Nah, kita anggap X ya. Nah, sama seperti rumus-rumus sebelumnya atau bunyi dari teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring. Berarti karena sisi miring itu masih X, berarti X kuadrat ya sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya atau sisi-sikunya. Berarti
Sisi-sisinya kita kuadratkan dulu, lalu kita jumlahkan. Berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, berarti X kuadrat sama dengan 64 ditambah 225 ya. Oke, berarti X kuadrat sama dengan 289. Nah, untuk menghilangkan X, berarti kuadratnya kita pindahkan menjadi akar ya. Berarti X sama dengan akar dari 289. Akar dari 289 itu adalah 17 cm. Nah, sehingga panjang dari sisi miringnya atau panjang sisi yang belum diketahui ini adalah 17 cm. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada saran terkait materi selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.